3 days after the Hiroshima bomb, despite all the destruction, Japan still hadn't surrendered. A second bomb was made ready, and Truman issued another warning. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. If Japan does not surrender, bombs will have to be dropped on war industries. I urge Japanese civilians to leave industrial cities immediately and save themselves from destruction. I realize the tragic significance of the atomic bomb. Having found the atomic bomb, we have used it. We have used it against those who attack us without warning at Pearl Harbor, against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. The second bomb was intended for the city of Kokura, but it was too cloudy, so the plane moved on to Nagasaki. Desperately short of fuel, the crew released the bomb despite more clouds. The bomb missed the aiming point and fell into a valley. This time there was no firestorm, but even so, more than 50,000 people were killed. The Supreme War Direction Council in Tokyo was meeting on the same day. By now, the Russians had declared war on Japan. Pada tanggal 10 Agustus 1945, di tengah beratnya pengawasan tentara Dai Nippon, berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh pihak Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japan has signed the documents of surrender. In Tokyo Bay, aboard the battleship Missouri, the Japanese foreign minister put his signature to the paper ending the Second World War. This is Bob Trout in New York, switching you first to the USS Ancon. Dengan langkah penuh kegelisahan dan semangat yang berkobar, Sultan Syahrir segera menuju tempat persembunyian golongan muda. Di sana, para pemuda pejuang sedang terjebak dalam diskusi panas mengenai nasib bangsa yang masih berada di bawah bayang-bayang senjata Jepang. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar gembira untuk kita. Saudara-saudaraku, saya dengar dari radio luar negeri kalau Jepang sudah menyerah dari sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan di wilayah Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda bilang tadi, Bung. Tapi saya masih bingung. Apa itu arti kekosongan kekuasaan? Jelas. Jadi, Jepang sudah tidak menguasai lagi Indonesia karena mereka menyerah kepada sekutu. Dan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti penjelasan Anda, Bung. Terima kasih. Lalu, apa
Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita segera mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi di tangan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulannya Tuan. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Said itu benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno, meminta Bung Karno dan Hatta memutuskan segala urusan dengan Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tapi proklamasi jangan sampai diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pembutuhan dari Jepang. Kita tidak mau ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kita. Maka dari itu, marilah kita menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita yang menyusun sendiri. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Indonesia. Di sisi lain, Jepang mencoba mengambil hati pemimpin Indonesia. Marsikal Terauchi mengundang Soekarno, Hatta, dan Rajiman terbang ke Dalat, Vietnam. Jepang menjanjikan kemerdekaan segera diberikan. Namun, para pejuang di tanah air punya rencana yang berbeda. Ya, ada apa? Silakan masuk. Tidak usah, Bung. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada surat dari Laksamana Jepang. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Permisi, Bung. Ini ada surat dari Laksamana Terauchi. Silakan, Bung, baca sendiri. Jadi kita diminta untuk pergi ke Vietnam untuk bertemu dengan beliau. Betul begitu, Bung? Betul, Bung. Tapi, apa juga berpikir ini merupakan salah satu dari taktik mereka, Bung? Saya juga sebetulnya berpikir begitu. Tapi, ini bisa menjadi salah satu kesempatan kita untuk memajukan bangsa Indonesia ke depannya. Mari kita pergi ke Dalat, Vietnam. Kita ajak Rajiman untuk pergi bersama kita ke Vietnam. Baik, Bung. Saya akan mengajak Rajiman untuk ikut dengan kita. Baik. Bagaimana pendapat kalian berdua tentang undangan pada hari ini? Saya masih belum yakin tentang undangan tersebut. Mungkin bisa saja jadi jebakan, tapi saya juga tidak tahu. Saya juga berpikir seperti itu. Dozo, ohairi kudasai. Tetoku, okiakasuma, gatochaku saremashita. Silakan nih, Reyo. Hai. Please take a seat, sir. It's my pleasure, sir. Thank you. Selamat datang di markas besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Jadi di sini kami tidak akan basa-basi, langsung ke intinya saja. Kami bangsa Jepang akan membantu bangsa kalian untuk merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Kami berjanji akan memberikan kalian kebebasan. Jadi selebihnya bangsa Jepang akan membantu kalian merdeka sebisa kami. Jadi rencana Jepang adalah Rencana Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang telah menyelesaikan tugasnya. Dengan membentuk PPKI, Jepang akan menjamin kemerdekaan yang mereka janjikan kepada Indonesia akan segera terwujud. Pada saat yang sama, Jepang juga berharap mendapat jaminan bahwa bangsa Indonesia siap membantu negaranya yang sudah berada dalam posisi sulit untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sebanyak 21 anggota PPKI telah dipilih sendiri oleh Marsikal Terauchi, dengan Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Tujuan pemanggilan 3 tokoh ke Dalat adalah
untuk mengumumkan pembentukan PPKI dan meresmikan penunjukan Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil ketua. Rajiman Radio Diningrat yang selama ini dipercaya sebagai ketua BPU PKI pun dipanggil dan menjadi anggota PPKI. Jepang akan memberikan seluruh wilayah bekas jajahan Belanda kepada Indonesia. Namun, kemerdekaan akan diberikan secara bertahap, sesuai kondisi di masing-masing daerah, tidak sekaligus. Maka dengan ini, tugas kalian adalah segera mempersiapkan untuk kemerdekaan tersebut. Kami percayakan masa depan Indonesia di tangan PPKI. Dan pertemuan ini saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih atas kepercayaan ini, Marskal. Kami akan segera kembali ke tanah air untuk menunaikan amanat besar ini demi bangsa Indonesia. Terima kasih, Marskal. Agustus 1945, rombongan Soekarno tiba kembali di Jakarta. Di hari yang sama, Syahrir menemui mereka untuk melaporkan bahwa Jepang sudah kalah dan mendesak proklamasi segera dilakukan agar tidak terlihat sebagai hadiah dari Jepang. Soekarno Hatta, akhirnya kalian sudah kembali. Kita sudah tidak banyak waktu lagi. Sabar sedikit, Syahrir. Kami baru saja menempuh perjalanan jauh. Di darat, Jenderal Terauchi telah menjanjikan kemerdekaan untuk kita semua dalam waktu dekat. Jangan percaya pada janji itu, Bung. Itu janji kosong kepada pemerintah yang sudah runtuh. Saya sudah mendengar sendiri pada radio BBC kalau Jepang sudah hancur di Hiroshima dan Nagasaki. Hanya tinggal menunggu sekutu untuk mendarat ke sini. Kami juga mendengar desas-desus itu di perjalanan, Syahrir. Tapi kita harus memastikan bahwa informasi tersebut benar, dan kita tidak akan bergerak jika mengandalkan siaran radio gelap. Lebih baik kita berdarah untuk kemerdekaan yang murni daripada merdeka sebagai boneka Tokyo. Para pemuda sudah siap, Bung. Hanya tinggal menunggu komando dari Anda. Kita harus bertemu dengan anggota PPKI lainnya besok. Prosedur ini harus kita lakukan agar transisi kekuasaan berjalan dengan lancar. Besok mungkin sudah terlambat, Bung. Jika kalian masih bersikeras untuk menunggu Jepang, jangan salahkan kami, anak muda, untuk mengambil jalannya sendiri. Malam semakin larut, namun ketegangan justru memuncak. Utusan golongan muda, yaitu Darwis, Wikana, dan Khairul Salem mendatangi kediaman Soekarno. Mereka datang bukan untuk berunding, melainkan untuk membawa tuntutan keras bahwa proklamasi harus diumumkan malam ini juga. Bung, berita ini sudah pasti. Jepang sudah menyerah kepada sekutu kemarin sore. Hari ini juga, malam ini, harus diproklamasikan. Aku sudah bicara dengan Hatta. Malam ini, aku tidak bisa melakukannya. Besok pagi, aku akan mengumpulkan seluruh anggota PPKI untuk merapatkan hal ini. Lagi PPKI, Bung. Apakah Bung tidak mengerti kalau Jepang itu sudah kalah? PPKI itu sudah tidak punya hak, Bung. Jika malam ini proklamasi tidak dibacakan, maka besok akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Ini leherku. Bawa aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Tidak usah menunggu besok. Kenapa kalian mengancamku? Mengapa kalian tidak membunuhku sekarang saja? Jika kalian sudah merasa sanggup memimpin revolusi ini. Tenang semua. Memaksakan kehendak orang lain dengan cara mengancam tidak akan menyelesaikan masalah. Kita butuh perhitungan. Jika kalian ingin memproklamasikan sekarang, siapa yang akan menghadapi tentara-tentara Jepang di luar rencana yang masih menggunakan senjata? Kami akan menghadapinya, Bu. Kami lebih baik mati sebagai bangsa yang merdeka daripada hidup sebagai budak. Tapi kami membutuhkan pemimpin, dan pemimpinnya adalah kalian. Aku tidak bisa dipaksa. Aku akan menunggu sampai besok pagi untuk melihat situasi. Kalau begitu, Bung sedang jalannya sendiri. Jangan salahkan kami jika sejarah mencatat bahwa kaum telah menghalangi kemerdekaan bangsanya sendiri. Mereka tidak akan bergerak kalau kita tetap di sini. Kita harus bawa mereka keluar dari Jakarta malam hari ini juga. Baiklah, siapkan kendaraan. Kita akan bawa mereka ke Rengas Dengklok sebelum subuh. Meski berat hati dengan putusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno
dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Saudara-saudara, saya Wikana Dendrawis baru saja kembali dari rumah Bung Karno. Dan hasilnya nihil. Mereka tetap bersikeras menunggu PPKI, menunggu restu dari jenderal-jenderal Jepang yang sudah kalah itu. Karno bilang, kita harus menunggu sampai besok pagi. Tapi kalian semua harus tahu, setiap waktu yang kita buang adalah kesempatan bagi Jepang untuk mengatur siasat agar kemerdekaan kita dianggap sebagai hadiah dari mereka. Kita tidak bisa membiarkan pemimpin kita berada di bawah ketiak Jepang. Selama mereka di sini, mereka akan ditekan terus oleh Marshal Terauchi. Maka dari itu kita harus memisahkan mereka dari pengaruh itu. Lalu rencanamu apa, Karni? Memaksa mereka lagi? Tadi malam saja Bung Karno menawarkan lehernya untuk dipotong. Kita tidak punya waktu lagi untuk berdebat dengan logika golongan tua. Jepang sudah hancur, namun tentara mereka di Jakarta masih memegang senjata. Selama Bung Karno dan Bung Hatta berada di kota ini, mereka akan terus berada di bawah bayang-bayang tekanan Laksamana Maeda atau Jenderal Terauchi. Lalu apa usul kalian? Lihat, mungkin kita memberikan revolusi sinematis sebelum akhir. Hanya ada satu cara. Kita harus membawa mereka keluar dari pengaruh Jepang. Kita harus membawa mereka keluar dari Jakarta ke tempat yang aman dan terkendali oleh pasukan kita. Kemana? Ke markas kita di Menteng? Tidak, Jakarta terlalu beresiko. Kita bawa ke Rengas Dengklok. Di sana ada kompi peta yang sudah siap siaga. Di sana mereka hanya akan mendengar suara rakyat, bukan suara perwira Jepang. Tepat, Bung. Kita amankan nanti pada pukul 4 subuh nanti. Kita tunjukkan bahwa pemuda sudah siap bergerak tanpa perintah mereka. Setuju? Setuju! Merdeka! 16 Agustus 1945, pukul 3 dini hari. Di tengah kesunyian malam, sekelompok pemuda bergerak menuju Pegangsaan Timur. Mereka telah bulat pada satu keputusan, yaitu membawa Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta untuk menjauhkan mereka dari tekanan Jepang. Kalian datang lagi. Sudah kukatakan, aku tidak akan mengubah keputusan sebelum rapat PPKI. Demi keselamatan Anda, Bung, tentara Jepang di Jakarta akan bertindak keras terhadap gerakan pemuda. Kami tidak ingin Bung menjadi sasaran. Di luar Jakarta, pasukan peta akan melindungi Bung sepenuhnya. Ini penculikan. Anggaplah ini pengaman, Bung. Kami sudah menyiapkan mobil. Ibu Fatmawati dan Guntur harus ikut sekarang juga. Fatmawati. Ada apa Mas Karno? Kenapa banyak pemuda yang datang? Baiklah, jika ini jalan satu-satunya untuk memutus tekanan Jepang, aku akan ikut. Tapi ingat, jangan ada kekerasan di antara keluargaku. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung, Fajar sudah lewat. Apakah kita hanya duduk di sini, sementara tentara Jepang merasa mereka adalah tuan rumah di sini? Kita tidak sekedar menunggu, Sukarni. Kita sedang menakar resiko. Proklamasi tanpa persiapan adalah undangan untuk pembantaian. Apakah kalian mau kemerdekaan Indonesia hanya sampai beberapa jam sebelum dipengerumus oleh tank-tank Jepang? Kami di peta sudah siap, Bung Hatta. Seluruh kompi di Karawang dan Rengas Dengklok sudah berada di belakang kalian. Kenapa kita tidak memulai dari sini saja? Tidak! Proklamasi adalah hak bangsa secara keseluruhan, bukan hanya milik kota kecil. Jakarta adalah panggungnya. Jika dunia harus mendengar, mereka harus mendengar dari jantung negeri ini. Cukup! Berhenti kalian berdebat. Bung Karno, Bung Hatta, aku datang untuk menjemput kalian kembali ke Jakarta. Tidak bisa, Bung. Anda dapat berita dari siapa? Dari Pak Subarjo, dari Jepang, atau PPKI yang lama itu? Aku datang dengan nyawaku sebagai taruhan. Jika proklamasi tidak diumumkan besok pada tanggal 17 Agustus sebelum pukul 12 siang, kalian boleh tembak aku. Aku sudah berbicara dengan Laksamana Maeda. Kita punya tempat yang aman untuk merumuskan naskah proklamasi pada malam ini juga. Nampaknya seperti itu. Taruhan nyawa Pak Subarjo merupakan jaminan yang lebih dari cukup.
Baiklah, kita akan kembali ke Jakarta malam ini. Tapi ingat satu hal, jangan meminta izin pada Jepang. Kita akan merumuskan teks kita sendiri, di bawah bendera kita sendiri, dan atas nama bangsa kita sendiri. Itu yang kami tunggu, Bung. Siapkan kendaraan, kita berangkat sekarang juga. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selamat datang, Bu. Terima kasih telah menyiapkan tempat untuk malam ini kita menyiapkan proklamasi. Silakan masuk. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Soekarno, akhirnya kamu kembali ke Jakarta. Terima kasih, kawan. Laksamana, terima kasih telah menerima kami di jam selamat ini. Kami datang untuk menagih janji kemerdekaan bagi bangsa kami. Tuan Soekarno, saya mengerti keinginan kalian datang ke sini. Secara pribadi, saya memang mendukung kemerdekaan Indonesia. Tetapi dalam posisi saya sangat sulit. Ada perintah dari Tokyo yang harus tetap menjaga status quo. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Jepang sudah kalah. Jika kita tidak bertindak, sekutu akan datang dan mengira kita wilayah tanpa tuan. Silakan gunakan rumah ini. Di sini kalian aman dari tentara Jepang. Saya akan naik ke atas. Apa yang kalian tulis di bawah, saya tidak akan melihatnya. Terima kasih atas keberanianmu, Laksamana. Sama-sama. Dengarkan ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Tulisan ini, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan harus dilakukan secara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Selesai. Draft ini sudah lengkap. Saudara-saudara, draft ini sudah jadi. Tetapi, tulisan saya sangat berantakan. Kita butuh yang bersih dan resmi agar dibaca dengan jelas pagi nanti. Berarti kau bisa mengetik kan? Pakailah mesin ketik di sana. Baik, Bung. Berikan trofeo pada saya. Semua yang ada di sini harus tanda tangan. Bagaimana, Sayuti? Bisa terbaca tulisan Bung Karno? Bisa, tapi ada beberapa kata yang kurang pas untuk dokumen resmi sejarah kita. Maksudmu? Lihat ini. Bung Karno menuliskan kata tempo. Sebaiknya kita menggunakan tempo. Dan di bawah sini kita tuliskan wakil-wakil bangsa Indonesia. Bukankah itu benar? Kita memang mewakili rakyat. Terlalu lemah. Seolah-olah kita hanya utusan. Sebaiknya kita tulis atas nama bangsa Indonesia. Itu menunjukkan kedaulatan penuh. Sangat tajam, Sayuti. Silakan, ketiklah. Seluruh bangsa menunggu kalimat itu. Tahun 1945. Mengikuti kalender Jepang. Tapi biarlah, hari ini adalah hari merdeka. Naskah asli ini tidak boleh hilang. Ini adalah saksi biksu bagi bangsa Indonesia. Selesai. Ayo kita bawa ke depan, supaya Bung Karno dan Bung Hatta membacanya. Bung,
Ini hasil penghentian telah selesai. Silakan dibaca kembali. Kamu deh bilang. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Ini adalah hasil rumusan untuk menentukan nasib kita pagi nanti. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tunggu Bung, teksnya sudah bagus. Tapi siapa yang menandatanganinya? Kami tidak mau PPKI ikut campur. Awalnya, saya pikir semua yang hadir di sini harus tanda tangan, seperti deklarasi kemerdekaan Amerika. Bagaimana? Tidak, jangan biarkan orang-orang yang berbau Jepang ini ada di kertas ini. Saya usul hanya 2 orang saja menandatanganinya, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Hidup Bung Karno! Hidup Bung Hatta! Kalau begitu, saya dan Hatta yang akan menandatangani teks proklamasi ini. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air peta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir peta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwa